Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Fauzi Ram dari host Jurnal Metafisika. Hai guys, semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kebajikan oleh alam semesta. Amin. Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang pengetahuan lagi tentang metafisika dan apa itu metafisika. Oke guys, terutama saya akan memberikan pemahaman yang lebih mendetail di hari ini tentang metafisika itu tersendiri di awal-awal perkenalan saya ini. Oke, jadi gini guys, jadi di masa lampau, asal kalian tahu ada kata-kata seperti ini. Dari pengetahuan masa lampau bahwa manusia itu adalah bagian dari semesta itu sendiri. Nah, manusia secara tidak langsung dari zaman dahulu itu melakukan penelitian bahwasannya di dalam jiwa, di dalam tubuh manusia nyata yang kasar ini ternyata memiliki partikel-partikel yang sama, partikel-partikel yang memang terhubung dengan semesta itu sendiri. Nah, partikel-partikel ini diberi nama atom dan kalian sendiri pun pasti mengenal tentang atom-atom sendiri, entah dari teori Einstein maupun teori pengetahuan yang lain. Nah, di sini saya akan membahas tentang hal itu. Nah, kembali lagi, di sini pun saya bukan hanya ngomong tentang omong kosong belakang atau pengertian hal-hal yang saya buat-buat, tapi di sini ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan yang telah membuktikan tentang teori bahwa manusia itu sendiri terlahir dan ada di alam semesta ini terikat satu dengan yang lain dan terikat oleh alam ini sendiri. Saya akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang pembahasan saya di awal tadi. Nah, salah satunya ilmuwan yang membahas tentang ini adalah Edgar Cayce. Nah, pernah berkata, ada energi di setiap atom, bahkan dari tubuh fisik yang merupakan bayang-bayang seluruh alam semesta. Nah, guys, Edgar Cayce dia menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita, tubuh fisik kita ada atom. Nah, atom inilah yang mengikat kita, yang memberikan kita chemistry kepada alam semesta itu tersendiri. Dan terkadang ada manusia-manusia tertentu ketika alam ini sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, atau alam ini akan terjadi sesuatu, dia lebih tahu, bukan lebih tahu, tapi sudah tahu terlebih dahulu sebelum, misal contoh ada gunung ingin meletus, dia sudah merasakan khawatir atau perasaan seakan-akan gunung ini dalam jarak dekat akan meletus. Nah, ternyata terjadi 2 bulan atau sebulan setelah dia berfirasat itu gunung itu meletus. Ternyata itu bukan hanya sekedar isapan jempol sebelakang karena orang itu punya kesaktian melihat jin atau semacamnya ternyata. Tapi dari hal ini kita bisa membahas ternyata kita punya hubungan yang sangat erat antara kita dengan alam semesta itu tersendiri. Salah satunya atom. Di dalam gunung pun banyak atom. Nah, terlepas dari itu, segala misteri tentang penciptaan, segala misteri tentang alam semesta ini secara langsung naluriah manusia akan mulai bertanya dan mulai melakukan berbagai uji coba untuk membuktikan kenyataan dari ilmiah ini, apa benar sesuai yang dipikiran dia atau tidak, dan dia akan melakukan pengujian itu. Nah, selain itu ada salah satu teori lagi yang dibahas oleh Albert Einstein. Nah, saya akan membacakannya. Inilah teorinya. Teori energi sama dengan massa dikali atau kecepatan kuadrat cahaya. Ini mengungkap sebagai dunia fisika atau massa atau materi hayalan kondisi energi. Nah, ini adalah rumusan Einstein yang secara tidak langsung membahas tentang yang tadi, cahaya, energi, massa, dan waktu. Nah, kembali lagi, di dalam semua elemen ini ternyata ada partikel-partikel atom tersendiri. Para ilmuwan saintis berlomba-lomba menciptakan berbagai macam alat untuk mempelajari tentang saintis itu sendiri. Salah satunya adalah satelit. Nah, dari satelit ini guys, ternyata para ilmuwan berhasil membaca, berhasil merekam, berhasil menganalisa tentang fenomena yang ada di alam, atau kita bilang lah fenomena bumi yang direkam dari luar angkasa. Nah, disinilah ilmuwan mulai melakukan penelitian tentang energi, penelitian tentang cuaca, dan berbagai macam penelitian yang dilakukan dari satelit ini. Nah, dari situ para peneliti bisa melakukan identifikasi. Ternyata diyakini oleh para peneliti
alam semesta ini berumur 14 juta tahun yang lalu. Nah, itu menurut para peneliti. Nah, mungkin itu baru dari satu sudut pandang peneliti. Nah, setiap peneliti kan memiliki pemahaman dan cara berpikirnya masing-masing. Mungkin ada penelitian lain yang bisa menjelaskan lebih panjang umur alam semesta ini atau lebih pendek. Nah, itu berbeda. Nah, dari sinilah para peneliti memberitahu kita ketika kita malam hari sedang berada di luar rumah, ketika kita melihat seakan-akan ada satu kelap-kelip di langit yang sangat indah, yang kita pikir itu adalah suatu UFO atau apalah, tapi ternyata itu adalah bintang yang jaraknya sangat jauh. Nah, bintang ini adalah secara tidak langsung dan tidak kita sadari bahwa itu adalah sisa-sisa dari letupan dan ledakan Big Bang itu sendiri. Jadi gini guys, kita akan membahas lagi. Itulah dari sudut pandang peneliti. Nah, dari atom ini, ketika kita nanti akan membahas di part-part berikutnya, saya akan membahas lagi tentang definisi energi itu sendiri. Energi dan atom itu tidak bisa dipisahkan karena atom itu partikelnya. Energi ini adalah sebutan dari kesatuan partikel-partikel kecil ini sendiri yang ada di alam semesta. Energi ini tidak bisa dibahas dari mulut. Energi ini tidak bisa dibahas dengan kata-kata. Tapi energi ini ada. Nah, inilah yang nanti akan menyangkut tentang pembahasan-pembahasan tentang keberadaan eksistensi ketuhanan itu sendiri, keberadaan eksistensi makhluk-makhluk yang tak kasat mata, dan keberadaan alam lain selain alam kita. Kembali lagi tentang energi. Nah, jadi energi itu tidak bisa didefinisikan tentang apapun. Energi itu adalah suatu hal yang ada tapi tiada. Dijelaskan secara akal dan penglihatan manusia normal, nggak akan masuk energi itu seperti apa bentuknya, macamnya, wanginya, nggak ada. Tapi energi itu jelas sangat nyata ada ketika kita mau memahaminya dari sisi lain dan kita mempelajarinya secara mendalam. Nah, saya akan memberikan sedikit quotes untuk penutup ini. Jadi setelah saya mempelajari tentang ilmu metafisika dan grup-grup saya tentang metafisika itu sendiri, saya memahami bahwa manusia itu bisa hidup dan bisa berkembang dan tumbuh menjadi makhluk yang memiliki pengetahuan. Itulah yang sangat terpenting. Orang dibayar, orang diberikan uang, orang dipekerjakan bukan karena hanya sekedar titel. Banyak yang punya titel tapi tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang ada di titelnya itu sendiri. Ada SD tapi dia bisa memiliki kemampuan titel S3. Maksud dari kata-kata saya di sini adalah ketika kita seorang, mungkin kalian yang ada di sini yang menonton ini, orang-orang yang mengerti tentang metafisika, pelajari, dalami, mengerti, dan itu akan menjadi kalau kalian bilang lebih money oriented, bisa hal itu terjadi karena manusia di alam semesta ini, manusia di dunia ini bisa hidup karena kemampuannya dia sendiri. Dia kuliah, dia kerja, dia sekolah, semuanya karena kemampuan dia sendiri. Kuliah, kerja, dari SD sampai SMP itu hanya bagian kecil tentang mencari kemampuan itu sendiri. Pada intinya manusia dibayar untuk kemampuannya itu sendiri, bukan tentang hal yang lain, tapi orang mau membayar Anda tentang kemampuan. Jadi yang di sini quotes utamanya adalah semoga kalian yang mengerti tentang metafisika, ayo sama-sama belajar, ayo sama-sama memahami, ayo sama-sama saling mengikat, saling terhubung, bukan untuk saling adu jontos, bukan saling siapa yang pinter, tapi di sini sama-sama maju. Karena saya yakin orang kita Indonesia ini sangat pintar, sangat maju, tapi karena ego dan kemauannya kurang, sok pintar, sok pamer kiri kanan sampai dia lupa. Karena pada intinya kita harus paham kalau dalam bahasa masa lampau, orang yang sudah terlanjur sombong itu orang yang berkuasa. Dia sombong itu dia dekat dengan kehancuran. Nah, kita yang belum jadi apa-apa, sombong, gak mau mendengarkan masukan dari mana-mana, jadi apa? Nah, pada intinya seperti itu. Nah, ini saya akan tutup
Terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit tentang pengetahuan metafisika di channel kami, Jurnal Metafisika. Semoga saya akan terus sehat, semoga saya diberikan limpah jasa, dan kalian pun sama. Semoga saya terus berbagi ilmu dan pengetahuan di hari-hari berikutnya. Amin.